Buah dari konsisten hening, konsisten meditasi hadir di sini saat ini sekarang, itu buah yang Mbah Gatot dapatkan, itu kira-kira apa, Mbah? Itu pertama ya ketenangan, terus kesehatan. Apa efeknya terhadap kesehatan, Mbah Gatot? Ya harus sehat tubuh ini, sehat. Dan apa ya, misalnya kita mendapat hantaman keadaan, manusia tidak bisa lepas. Jadi benturan dari keadaan itu tidak bisa lepas. Non materi loh ya. Kalau materi itu umum, non materi. Tapi di situ ada ketahanan. Baru saya merasakan. Bahkan saya inginnya, saya tidak tahan dengan benturan itu. Ingin tidak tahan saya. Sudah saya tidak tahan gitu, dengan benturan ini. Lebih baik saya diambil saja. Tapi tambah saya mengatakan begitu, tambah tahan. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Rahayu, Mbah Gatot. Rahayu. Terima kasih sudah berkenan menerima teman-teman di Ngaji Roso, di kediaman Mbah Gatot. Saya itu akhir-akhir ini teringat dulu Mbah Gatot pernah bercerita, kelak nanti kalau sudah masanya Mbah Gatot akan pergi meninggalkan rumah untuk menyepi dan meninggalkan keduniawian gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin perlu untuk di-share ke teman-teman semuanya di Ngaji Roso, Mbah, karena terkadang mau nggak mau kita itu kayak mati-matian mengejar sesuatu yang nggak bakal dibawa mati gitu. Akhirnya kan juga akan berpisah juga gitu. Jadi biar kita nggak terlalu melekat gitu dengan dunia materi ini, mungkin Mbah Gatot perlu memberikan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan untuk generasi muda. Monggo, Mbah. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara masalah itu, ya, ambil sikap dalam kehidupan setelah dewasa. Setelah saya melampaui masa-masa yang harus di mana sesuai dengan usia, saya harus belajar ya, menuntut ilmu dan sebagainya untuk kepentingan duniawi. Tapi dalam perasaan itu masih tetap keinginan untuk melepas duniawi. Walaupun suasana itu tidak mengizinkan, bukan tidak memungkinkan, tidak mengizinkan. Jadi selalu masalah keluarga, saudara-saudara itu masih harus saling berkait, tolong-menolong, bantu-membantu, dan sebagainya. Tapi pernah yang namanya itu kehendak, ya, bukan cita-cita, itu kehendak dasar. Mencoba, tapi waktu masih muda, mencoba apakah bisa kelak saya ini melepaskan diri dari keramaian untuk lelonong. Saya waktu itu masih muda mencoba, justru mencoba dalam usia likuran tahun ya. Tapi tetap kemana saya pergi, saya merasa harus pulang ke rumah kembali. Oh ternyata belum waktunya. Itu beberapa kali kami lakukan, sampai akhirnya setelah saya menginjak usia 60, saya menetap di satu tempat yang saya pikir tempat ini sepi, ya, tepi hutan, jarang ada kendaraan, dan dapat dikata tidak ada. Demikian saya menetap di lereng Gunung Penanggungan ini. Ya sampai setelah 2-3 tahun menjadi ramai. Ya dapat dikatakan ya setengah kota lah. Loh,
kok mulai rame. Dulu padahal sepi. Sepi, ya. Sepi, kendaraan tidak ada lewat itu. Sepi, ya. Ya, tapi hutan memang belakang rumah itu sudah hutan, depan itu hutan. Tapi ternyata jalan jurusan di terawas ini, ya. Nah, tapi ya tidak apa-apa lah. Tapi kadang-kadang sepi kalau malam itu, kalau siang ramai. Ya, karena itu tuntutan daripada kehendak jiwa, di mana kita untuk sewaktu-waktu merenung, mudoroso, sewaktu-waktu hening, meditasi, semedi itu lebih enak. Dan bukan keenakan itu yang saya cari, itu kehendak dari dalam yang tidak bisa dibendung. Itu. Nah, sampai sekarang pun saya untuk memulai lelono misalnya, itu masih tanda tanya. Karena apa? Kesehatan saya masih fit. Nah, sehingga tidak perlu lelono, saya cukup sehat. Apalagi kawan-kawan banyak datang ke rumah main-main, saudara, anak-anak. Nah, tapi di balik itu, jadi ada macam pertentangan di sini. Pertentangan antara bergaul yang sebagaimana saya masih muda dulu, dan melepas dari pergaulan, itu saya bertentangan. Jadi tidak bisa saya memilih. Akhirnya tetaplah saya mengikuti arus saja perjalanan. Sambil saya tetap menguji kaweruh. Karena ini tuntutan sejak saya kecil. Nguji kaweruh itu yang paham ya orang tua saya. Mulai saya kecil masih muda sudah tekadnya begitu. Tidak tahu kok diantar juga. Dengan tekad ini saya harus sekolah itu loh. Itu seperti berdampingan jadinya. Sampai kuliah dan sebagainya berdampingan. Sehingga saya pikir-pikir ya baik juga. Sehingga saya berpikir itu logis. Tidak sampai berpikir yang sifatnya itu tidak logis itu loh. Iya, tidak logis. Akhirnya menjadi nyeleneh jadinya. Saya masih harus menyadari, punya kesadaran penuh terhadap kehidupan ini secara keseluruhan. Sehingga dari situ saya berjalan terus menerus untuk nguji rasa itu. Jadi mengelola rasa, mengelola jiwa itu tadi. Itu yang saya sampaikan. Jadi kalau Mbah Gadot ini kan praktisi meditasi Jawa yang memang benar-benar murni. Kalau boleh mungkin dibagi buat teman-teman di Ngaji Rasa, buah dari konsisten hening, konsisten meditasi hadir di sini saat ini sekarang, itu buah yang Mbah Gadot dapatkan, itu kira-kira apa, Mbah? Itu pertama ya ketenangan, terus kesehatan. Apa efeknya terhadap kesehatan, Mbah Gadot? Ya harus sehat tubuh ini, sehat. Dan misalnya kita mendapat hantaman keadaan, manusia itu tidak bisa lepas. Jadi benturan dari keadaan itu tidak bisa lepas. Non materi dulu ya. Kalau materi itu umum, non materi. Tapi di situ ada ketahanan. Baru saya merasakan. Bahkan saya inginnya, saya tidak tahan dengan benturan itu. Ingin tidak tahan saya. Saya tidak tahan gitu, dengan benturan ini. Lebih baik saya diambil saja. Tapi tambah saya mengatakan begitu, tambah tahan. Akhirnya saya berpikir kan, kan kalau saya bersikap seperti ini, kan tidak bersyukur saya. Jadinya. Nah, sehingga saya ya ikut istilahnya itu jalan aja lah apa adanya. Nah, tapi karena laku spiritual hening ya, meditasi, semedi itu sudah menjadi lagian ya. Lagian itu sudah seobah untuk ya itu sudah. Sehingga itu buat pegangan saya. Nah, disitulah saya merasa bersyukur kepada Tuhan bahwa saya dikasih seperti itu. Sehingga saya punya pegangan yang bisa menenangkan itu tadi. Sebab saya manusia biasa, sama dengan yang lain-lain itu tidak kuat. Tidak selalu kuat dalam menghadapi
benturan, tapi kekuatan itu akhirnya tetap ada. Benturan itu apakah termasuk misalnya putra atau putri yang dicintai Mbah Gatot diambil dulu, istri diambil dulu, atau ada benturan yang lainnya yang bikin Mbah Gatot hampir menyerah gitu? Ya, alhamdulillah kalau ekonomi enggak ya. Jadi yang lainnya itu ada. Ya, ada. Itu macam-macam seperti itu. Bukan termasuk orang yang dicintai Mbah Gatot tiba-tiba meninggal gitu, enggak seperti itu. Kalau gini, kalau sudah menyangkut itu, saya ditinggal istri itu sudah umur 40 tahun. Istri itu. Saya tidak kawin lagi. Itu 40 tahun. Ya oleng sementara. Oleng. Sehingga karena oleng, yang seorang saya cintai meninggal, ya saya bertahan tidak kawin. Alasannya Mbah Gatot untuk kemudian memutuskan untuk tidak nikah lagi apa? Sebetulnya kalau kita mau jujur ya, mau jujur, merenung, merasakan, itu karena saya mencintai spiritual. Itu, jadi saya akhirnya percaya bahwa ada petuah, unen-unen, ungkapan dari para sepuh, dari kitab suci bahwa utamakan mencintai Tuhan, itu saya percaya ada itu. Sebab kalau secara logika gimana cara mencintai Tuhan, kan lebih cinta kepada istri, pada anak. Bagaimana cara mencintai Tuhan melebihi yang lain? Nah, ini kan pertanyaan besar yang sudah dijawab. Apakah ada orang yang lebih mencintai Tuhan daripada kepada anak, istri, duniawi? Apa ada? Nah ini tanda tanya yang tidak bisa dijawab. Dan nanti yang jawab itu justru pengalaman, pengetahuan dan alam itu. Itu saya. Iya. Bah, terkait dengan pengalaman ketuhanan gitu ya. Ya. Sebenarnya kan ketika kemudian seseorang memahami bahwa sebenarnya bahkan manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang segala macam itu kan ekspresi dari ketuhanan itu sendiri, ekspresi dari Tuhan itu sendiri gitu. Sebenarnya kan ketika kita sudah sadar bahwa yang ada adalah kemanunggalan, yang ada bukanlah keberduaan, doa dan lain sebagainya itu kan sebenarnya sudah nggak perlu lagi gitu, Mbak. Nah, bagaimana pandangan si Jawa, pandangan orang Jawa tentang keberduaan dan kemanunggalan ini kalau diterjemahkan di dalam laku kehidupan sehari-hari yang membedakan bahwa seseorang sudah benar-benar manunggal satu keutuhan hidup dengan yang masih di fase keberduaan itu apa, Mbak Gatot? Itu pada rasa. Pertama memang kalau ada tekad untuk ke situ, sejak muda itu kan sudah mulai merasakan dan mulai memunculkan keinginan itu, melakukan keinginan itu untuk bisa antara kemanunggalan, keberduaan itu bisa. Tapi lama-lama berjalan dengan sendirinya. Akhirnya pengertian kemanunggalan dan keberduaan ternyata satu pengertiannya. Keberduaan dan kemanunggalan ternyata satu, tetap di dalam. Sehingga kita tidak merasa apa saya ini ada kemanunggalan dalam saya bersikap ini, ataukah ini masih keberduaan, itu tidak terasa. Karena sudah menjadi satu. Lantas, nah ini kalau kita masih dalam normal, sikap yang normal, berbuat kebaikan yang wajar tiap hari dengan kawan, dengan tetangga, dengan saudara dan sebagainya, itu kita masih menyadari. Tapi bagaimana kalau kita berbuat jelek? Apa juga manunggal kejelekan saya ini? Apa itu perbuatan hanya pada saya? Ternyata juga tidak. Kan gitu ya. Nah ini yang menjadi perdebatan. Kalau ini diperdebatkan, tidak akan bisa selesai. Ada mengatakan, oh tidak, kemanunggalan itu kalau Anda pas dibimbing oleh roh suci di dalam diri Anda untuk berbuat baik. Oke. Tapi kalau demikian lepas Anda berbuat jelek. Tapi ada juga mengatakan tidak.
baik jelek ya satu. Tidak boleh terus saya raga saya mengakui atau gak bisa mengakui bahwa saya hanya yang baik saja, tidak boleh. Baik buruk bersama-sama. Baik buruk satu. Bersama-sama. Ekspresinya. Ya. Nah, itu. Jadi kalau baik buruk semuanya adalah ekspresinya, ya sudah. Berarti kita nggak perlu terlalu kemudian serius terhadap kehidupan ini ya Mbak ya? Begitu jadinya. Tapi itu proses. Proses. Tidak gegabah begitu kan. Oke. Tetap itu proses. Namun demikian, kalau ada yang mau gegabah, tidak apa-apa. Tapi nanti dalam perjalanan akan terasa bahwa itu proses. Tidak perlu diingatkan. Itu. Nah, dalam pengalaman meditasi Mbak Gatot, biasanya semakin orang mendalami spiritualitas itu, kalau informasi yang saya dapat dari teman-teman itu pasti banyak bonus-bonus gitu. Entah itu lebih peka lah, mendapatkan tuntunan dari zat hidup yang ada di dalam diri lah, dan lain sebagainya. Atau kemudian terkadang tiba-tiba gitu, kemudian memberikan pesan kepada kita, dan ketika kita melakukan pesan itu ternyata memang hasilnya bagus sekali, bisa sebagai guidance, sebagai petunjuk gitu. Dan kadang juga tiba-tiba langsung dikasih pemahaman begitu aja terhadap sesuatu yang sebenarnya masih jadi tanda tanya atau kita bingung terhadap hal itu gitu. Nah, bagaimana Mbak Gatot bisa berbagi tentang pengalaman spiritual pribadinya gitu, sejak muda sampai di sekarang gitu, Mbak? Nah, jadi kan ada begini ya, dulu mana teori dan praktek. Oke. Ada kata-kata itu kan ada. Ada orang yang mengatakan praktek dulu, dari praktek diteorikan, nah, terus teori dilaksanakan lagi. Ada yang berbicara bahwa teori dulu. Nah, baru dari teori ini kita mana yang baik kita lakukan. Tapi setelah kita dalam pengalaman hidup, persis seperti Mas Jaro tadi sampaikan, melaku aja lah, nanti itu terjadi. Kan gitu ya, jalan aja. Kehidupan ini harus dijalani kok, tidak berhenti. Nanti terjawab semua itu dalam perjalanan ini, terjawab semua. Ternyata ya begitu itu. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Itu yang namanya kehidupan. Apa Mbak yang perlu dijalani teman-teman yang masih muda-muda, yang nggak punya penuntun, yang nggak dibimbing sama guru spiritual tertentu begitu, yang perlu dilakukan setiap hari sebagai wujud dari benar-benar sudah melakukan laku, ingin mengalami sendiri, itu menurut Mbak Gatot apa? Meditasi kah? Laku hening kayak gitu? Hadir di sini saat ini di setiap momentum, tirakat pikiran, seperti yang sering diajarkan Mbak Gatot selama ini, atau kemudian hal-hal lain? Iya, kesadaran itu. Kesadaran aku di sini sekarang itu, apa yang dilakukan itu. Nah, seperti halnya Mas Hendra bertanya, bicara, saya harus mengamati betul. Iya dong. Itu yang dilakukan. Oh. Dimanapun, kapanpun. Kesadaran itu. Itu namanya menunggal. Itu beda sama fokus ya? Ya fokus juga. Oke. Hening, hening iya. juga nggak? Iya, iya. Hening, fokus, iya, manunggal, hadir di sini saat ini sama? Cuma ini untuk ini. Ini saat ini gitu loh. Oke. Antara hening dengan fokus mendengarkan, fokus melihat, fokus merasakan, dan hening sama. Ibarat mata uang, sisi mata uang yang berbeda, tapi sama. Lebih berat mana antara itu dilakukan secara statis dengan duduk diam, sama dalam kehidupan sehari-hari gitu? Karena kalau kita lihat film Avatar gitu kan, bagaimanapun juga untuk mendapatkan petunjuk dari dalam itu kan harus diam tadi gitu, masuk ke dalam gitu. Nah, kalau dikomparasikan antara yang duduk diam, hening, meditasi yang diem, statis, sambil pejamkan mata, sama yang benar-benar setiap laku sehari-hari kita mencoba untuk hadir di sini saat ini sekarang, itu lebih berat mana, Mbak? Sama. Jadi itu pertanyaannya bagus. Artinya apa? Kalau kita dari Mas tadi sampaikan seperti itu, kita mencoba ambil satu dulu, ya, satu dulu, terus kita amati, entah mengamati orang atau diri sendiri. Setelah itu yang satunya lagi. Satunya begini, satunya begini. Ternyata sama. Terus lepaskan orang itu. Sudah jangan akan berjalan dua-duanya ini. Nah, ini pun juga terungkap dalam cerita. Setiap cerita-cerita yang sifatnya religi
Ya, misalnya ceritanya pengembaraan Siddhartha Gautama, ceritanya Sunan Kalijogo, itu ke situ semua. Ternyata ya seperti itu, keduanya berjalan. Gimana? Ceritanya Siddhartha gimana, Sunan Kalijogo gimana, titik temunya di mana? Dalam perjalanan, ya, itu laku itu duduk diam, hening, ya hening, terus menerus, dan jalan-jalan. Tapi dalam jalan-jalan itu kita fokus. Ternyata nilainya sama. Nilainya sama. Nah, kalau kita memperdebatkan, coba sekarang orang yang duduk hening, tidak kemana-mana, mulai muda, misalnya usia katakanlah 30, 25 ya, sampai tua. Dan orang yang menemukan sesuatu, teknologi transportasi, komunikasi, sampai ada pesawat terbang dan sebagainya. Coba apa yang dilakukan? Sama fokusnya. Iya. Ini memperoleh ini. Orang ini salah satu hilang, hancur dunia ini. Ada dua-duanya. Ya, apa bisa orang melakukan dua-duanya sekaligus? Bisa. Tapi tidak sehebat yang satu. Kalau saya pilih satu, kan itu yang terjadi kenyataan di dunia ini. Berarti mungkin teman-teman disesuaikan, dipilih sesuai dengan tingkat kenyamanannya, tingkat kecocokannya masing-masing Nah, aja. betul. Iya. Jadi istilahnya apa ya? Tuntutan jiwanya kemana? Tuntutannya kemana? Kan itu ada semua ceritanya. Ceritanya ada semua. Waktu Nabi Mi'raj, waktu Yesus itu disalib, waktu Siddhartha Gautama mau bepergian, diperingatkan jangan dan lain-lain. Itu kan menggambarkan yang seperti itu semua. Itu. Oke, kalau misalnya pengalaman diajak komunikasi sama leluhur yang sudah tiada gitu, atau misalnya orang-orang terdekatnya Mbah Gatot yang sudah meninggal, tapi menitipkan pesan kayak gitu, ada nggak, Mbah? Ya, kalau menyangkut itu akan kita akhirnya membedakan antara pengalaman spiritual yang sehubungan dengan semedi, meditasi, dan pengalaman-pengalaman dalam mimpi, lewat mimpi tentang leluhur. Kan berbeda ya. Kadang-kadang pengalaman yang mimpi leluhur itu ada kepentingan duniawi yang perlu disampaikan, yang perlu diselesaikan itu. Tapi ada pengalaman itu? Ada, ya. Ada. Itu juga kadang-kadang juga leluhur tapi menyangkut kita laku.